pembahasannya. Ini pembahasannya apa? Coba kalau abad pembahasannya takwil dan tahfidz. Tapi saya nggak banyak referensi ya, sebab saya di kampung ini. Biasanya kalau di kitab saya separuh tinggal di Malaysia. Takwil dan tahfidz dan sifat 20 dan sifat tauhid 3. Masya Allah. Masalah ini ya, masalah akidah. Iya, tapi kalau antum mau menarik tentang Allah di langit, Allah di arasi, atau Allah tidak bertempat, itu silahkan dibahas, tidak apa-apa, tidak mengapa itu. Karena di sini ada Ustadz Julo, beliau betul-betul ingin belajar ya tentang ini ya. Ana sebenarnya belum ada waktu untuk membahas, soalnya ada janji ini. Jadi cuman sekedar mau nimbrung sedikit, baru mau. Kalau persoalan ya apa ya soalnya, kalau kita kembalikan pada Al-Quran dan hadis, maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Siap. Wal istiwa ma'lum, wal kayfiyatu majhula. Iya, wa su'alun anha ya ini bid'ah. Siap. Ya, minal bid'ah. Kalau boleh saya menanggapi sedikit, majhul di situ itu dalam arti apa, Tuan? Majhul kalau dalam kaidah nahwu, majhul dalam kaidah nahwu itu artinya ada tapi tidak diketahui. Nah, ini dalam gramatika bahasa Arab ya. Majhul bermakna la na'rif kayfiyat tahu. La arif kaifiyatu. Artinya ada kaifnya tapi tidak tahu gitu ya. Bagaimananya itu kaifiyahnya tidak diketahui. Para sahabat pun tidak membahas. Tapi ada kaifnya ya. Tapi ada kaif ya. Iya, kaifnya itu majhul ya. Tidak diketahui. Majhul itu. Iya. Artinya Allah itu ada kaif gitu ya. Kaifiyahnya itu ya Allah, kita serahkan sama Allah ya. Kita serahkan hal seperti itu. Yang terpenting beriman ya. Pembahasan tentang kaifiyah ini yang bikin terpecah belah di antara kaum muslimin. Padahal cukup imani saja. Oke, coba saya bukakan satu ibarah ya. Nanti antum lihat ya. Ini iman kami ya. Coba saya bukakan sedikit. Bos, besarkan Bos. Bakso. Siapa Ustaz? Besarkan Sampean. J. Yeah. Oke, siap. Ya. Ini an Imam Malik ya. An Imam Malik radhiyallahu anhu ila anqol wala yuqalu kaif wa kaifa anhu marfu. Dan jangan bercerita tentang kaif ya. Dan kaif itu terangkat. Artinya terangkat, bukan majhul. Tidak kelihatan ya Ustaz antum. Ya. Tidak kelihatan semuanya, bisa diangkat sedikit. Bisa diangkat sedikit. Kurang jauh mungkin Ustaz. Kurang jauh mungkin. Sudah. Mana yang kurang kelihatan? Wala yuqalu kaifa anhu marfu. Marfu. Terlalu dekat, tidak kelihatan. Wala jari saya salah meletakkan. Ya, sebentar. Ini salah. Ini. Wala yuqalu kaif wa kaifa anhu marfu. Al-istiwa ma'lum ma'lum marfu ya. Maklum apa? Pak sebentar, kalau maklum ini begini Ustaz.
kadang-kadang kita itu mempunyai diksi yang sama tapi dalam arti yang berbeda. Indah ahlu sunnah wal jamaah maklum di situ ada ayatnya, diketahui ayatnya, dan maklum indah ahlu luho, bukan maklum pada maknanya. Karena makna istawa itu kita ketahui bahwa ada 15, ada yang mengatakan ada 25, yang mana yang layak untuk Allah itu kita tidak tahu. Begitu Ustaz. Iya, seperti itu. Artinya tidak bertentangan kalau kita melihat maknanya, selama itu cocok dengan zatnya Allah, maka itulah kita tetapkan sesuai dengan keagungan zatnya. Bukan tidak sama dengan makhluk ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir. Tapi Allah juga maha mendengar, sedangkan pendengaran itu dimiliki oleh makhluk juga, tapi mahanya itu tidak dimiliki oleh makhluk. Makanya kita tetap istiwanya Allah itu sesuai dengan, bisa dipahami ya? Assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam. Iya. Jadi begini Ustaz. Ini saya lagi mutonaah buku Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Mbah Yazid Jawas. Buat apa? Oke, sebentar Ustaz Wisnu. Kita clearkan dulu ya ini sebab beliau ini tidak banyak waktu ya. Buat bantah Beliau Wahabi tidak banyak waktu. Jadi itu nanti. Sekarang begini Ustaz. Sebenarnya untuk riwayatan tentang perkataan Imam Malik ini ada 11 turuk Ustaz. Ada 11 turuk. Ya Pak? Rasa. Ada 11 turuk. Lah itu yang paling soheh itu kama wasofa nafsahu. Ada yang al-istiwa'u maklum wal kaifiyatu majhul, ada. Saya ada semua catatannya di sini. Iya. Cuman begini Ustaz, ketika antum tadi mengatakan bahwa bila ditanya Allah itu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka katakanlah Allah itu di atas aras gitu ya Ustaz? Qala Allah Ta'ala binasihi fi kitabihi misla dzalika. Jadi Allah mengatakan seperti itu dalam kalamnya sendiri, bukan kalam Ibnu Taimiyah, bukan kalam Ibnu betul. Ya. Lalu bagaimana dengan perkataan Allah yang mengatakan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika illa huwa ma'ahum aina kan. Jadi bima'ana nah ini ilmuhu wa ma'rifatuhu wasi'ah, ini ausa min al-adab. Itu artinya takwil ya. Takwil bima'ana laisa bidzatihi lakin Aku menerima takwil atau tidak Ustaz? Menerima dalam hal-hal bukan zatnya. Oke, Masya Allah. Terus pertanyaan saya kemudian begini Ustaz, apakah ketika Allah itu di atas arsy, di bawah Allah itu ada arsy Ustaz? Bukan Allah tapi arsy ya. Ya, apakah ketika antum menisbatkan Allah di atas aras, apakah di bawah Allah itu ada aras Ustaz? Hakada. Seperti itu. Hakada, maksudnya dengan bahasa Melayu saja Ustaz, dengan bahasa Indonesia Ustaz. Seperti itu ya. Jadi sebagaimana dalam gambaran hadis yang qudsi dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan. Iya, hadis yang begitu panjang ya, bahwasanya setiap jarak bumi dan langit itu ada 500 tahun perjalanan. Dan paling singkatnya itu ada juga arsy. Di bawah arsy ada surga.
dan seterusnya. Ada Gini. gambaran Coba dari hadis awal. yang panjang. Dari di bawah Allah itu ada aras, di bawah aras ada surga gitu ya? Itu ya Ustaz. Nah, Seingat anak ya, Allah alam anu sudah panjang itu. oke, siap. Nanti bisa Siap. rujuk langsung di. Ini saya kunci jawabannya ya. Ini ada Ustadz Sabil, ada Ustadz Garut, ada Imam Al-Lauzai, ada Ustadz Hi, ada Playzone. Coba ini Ustadz, apakah ini tidak tanakut dengan hadis Nabi yang mengatakan Allahumma antal awalu falaisa qablaka sai wa antal akhiru falaisa dunaka sai wa antal dohiru falaisa fawqaka sai wa antal batinu falaisa dunaka sai. Laisa bitah. Ini bertentangan dengan hadis Ustaz. Tanakut Ustaz. Kalau Ustaz mengatakan bahwa di bawah Allah ada arasi, ini akan tanakut dengan hadis Nabi Ustaz. Dengan paham yang antum pahami mungkin bertentangan, tapi kalau dengan memahami tanpa membuat dia bertentangan, itu tidak bertentangan ya. Jadi kan sebelum ada langit dan bumi dan segalanya itu zaman azali, di mana disebut dalam hadis yang itu innallaha fi ama. Innallaha fi ama. Para sahabat tanya apa? Wamal ama, apa itu ama? Itu di mana belum Makanul ada adami. cuma Allah saja. Belum ada Allah, belum ada selain Allah kecuali Allah saja. Jadi itu yang kita bisa, yang dalam doa yang antum bacakan tadi itu, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Jadi kalau kita tempatkan pada maknanya seperti itu, ya Allah yang pertama kali dan tidak ada yang sebelum Allah itu. Ya, seperti itu. Jadi begini. Anak mungkin sebelum antum kasih anak mau kasih pandangan singkat. Jadi begini, Allah itu maha kuasa dan maha suci bersamaan. Dan kekuasaan Allah itu kalau kita kembali kepada penciptaan langit dan bumi, walladzi disebutkan surat Al-Baqarah, "Tsummastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat." Bermakna Allah Ta'ala qabla al-insan yaskunu fi al-ard, Allah Ta'ala yusawwir al-ard, yani yakhluqul ard binafsihi mubasyaratan. Jadi Allah itu kalau kita pahami, Allah sendiri yang menciptakan langit sebelum ada makhluk di muka bumi ini. Sebelum ada makhluk, Allah yang menciptakan langsung. Tsummastawa ila sama, kemudian Allah beristiwa ke atas langit. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah membentuk 7 langit juga, yang setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Setiap langit, dari langit ke langit juga itu 500 tahun perjalanan. Tsummastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu itu sangat mengetahui. Jadi kalau kita lihat, terserah Allah, Allah mau pergi ke bumi, pergi ke langit, terserah Allah. Nah sekarang orang tanya begini, bagaimana Allah turun? Ya terserah Allah kan, insya ini wa amruhu idza arada syai'an fayakun lahu kun fayakun. Ayakulallahu kun fayakun. Siap. Nah, idza arada. Saya kunci saya. Saya kunci. Al-irada wal masyiah. Artinya begini. Saya minta pertanggungjawaban antum. Oh, belum selesai. Belum selesai nih, tunggu ya. Belum selesai. Jadi itu terserah Allah, kita tidak usah atur-atur Allah mau kemana, itu urusan Allah, dan Allah Maha Kuasa. Selama Allah tidak jadi makhluk, tidak jadi manusia, maka Allah tetaplah Allah dan dia tidak terpengaruh oleh apapun. Dia mau kemanapun, selama dia tidak bersatu dengan manusia, karena Allah pun tidak mengatakan, Allah menyucikan dirinya dari sifat-sifat bersatu dengan makhluk dan seterusnya. Ini akidah yang harus kita yakini. Terserah Allah, Allah mau kemana saja. Ya, termasuk juga saat itu, misalnya, orang sering memperdebatkan tentang hadis, Innallaha yanzilu fis sama, sesungguhnya Allah turun di langit dari langit dunia itu pada sulusul akhir, pada sepertiga malam akhir.
dan seterusnya. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan, siapa yang minta ampun akan diampuni. Itu terserah Allah, tidak bertentu, terserah Allah. Kalau Allah mau turun saat antum berdoa saat tahajud, Allah akan turun, terserah Allah. Dan tak usah lagi kita berpikir oh berarti setiap bumi yang bulat Ustaz, jangan ini panjang-panjang, Allah Ustaz. turun, Jangan tidak pernah panjang-panjang, Allah. Ustaz. Karena ketika Cukup Ustaz, cukup. Jadi begitu, anak pamit, anak Cukup. Cukup. Kan? Gini Ustaz. Saya mau turun kayak Sudah. ayah Altop, kalau udah panjang lebar turun. Gak lama tapi turun. Ada lagi. Gini Ustaz, antum mengatakan bahwa ini adalah yang harus kita yakini. Saya jawab. ini anak ada janji ini, minta maaf ini. Nanti anak mau ketemu lagi. Ini turun sebentar, kan? sebentar, Ini antum dia, dengar dulu. kayak Antum gini dengar Wahabi dulu. modelnya. Antum dengar dulu. Gini, biar saya jawab dulu. Beliau mengatakan jadi bahwa begini. ini adalah Karena ini ada akidah yang kerja, harus ya. kita yakini. Sebentar Ustaz. Jadi Iya, bagi saya 2 ada menit saja. kerja. 2 menit saja. Kabur 2 menit saja. Ustaz. Udah benarasi kabur lah pula. Bagi saya 2 menit saja Abang untuk jawab menjelaskan perkataan antum. Gini, antum mengatakan ini adalah akidah yang harus kita yakini. Maka saya katakan itu adalah akidah yang batil. mohon yang maaf tidak bisa sekali lagi dibilang. anak Karena pamit ini, minta maaf ini ya. Allah, kayak Nanti gini anak Wahabi, nanti tabiatnya anak masuk pulang sama. ya. Ini, Nggak Altop, Bang nggak siapa saja sama framingnya Ustaz. ngeri sekali. Pesan lagi Ustaz ya. Terserah ya. Biasaan Altop juga Silakan, gini, ini juga sama. Wahabi Framingnya mah ngeri sama. sekali. Kalau Nggak apa-apa, benarasi Ustaz, pergi biar saya- turun. biar saya jawab dulu, nggak apa-apa. Begini ya, Biarkan dia anak lari. kasih lihat begini ya. Anak Udah kasih lihat sampean pesan ya. jangan ngomong. Nggak cukup, diam, nggak perlu sampean diam benarasi, dulu. nggak perlu benarasi. Kamu Nggak udah perlu. cukup. Saya jawab dulu. Sampean kalau mau turun Turun saja aja nggak host, apa-apa. turunin aja host, turunin aja Kalau mau host. turun saja. Nggak penting. Ini gini, saya jawab begini. Akidah beliau mengatakan adalah ini adalah akidah yang hak yang harus Turunin aja, dipegang. host. Saya katakan itu adalah batil. Itu adalah akidah yang tolong sangat batil. Karena Ahlak, tolong Pak sampean ahlak. apa? Kalau sampean Jangan mau bawa-bawa tunjukkan akhlak, datanya Pak Pak, Ustaz. referensinya Kamu yang Pak. tidak berakhlak, ngomong panjang lebar, nggak mau tanggung jawab. Jangan bilang berakhlak di sini. Kamu- Kalau kamu nggak punya akhlak, Kamu jangan bilang menebar akhlak. subhat, Ya? tapi mau lari. Ini ngeri ini. Kalau antum ada data, saya katakan saya terima. Besarkan host. Siap. Bicara akhlak pula, dia sendiri nggak Ini punya kan akhlak. ngeri. Kalau nanti Agus ambilkan Ustaz Agus. Ustaz Agus, Berapa ya? Ya Ustaz. nanti ambilkan kasih fatu saja yang ada man taroka arba kalimatin kamula imanuhu, karena ini bertentangan dengan beliau. Iya ya. Jadi begini, beliau itu tadi ngomong itu tanpa data, ngalor ngidul dan beliau mengatakan ini yang harus kita yakini. Kalau Allah mau turun, biarkan dia turun karena dia maha kuasa. Artinya nanti kalau Allah turun itu arasi kosong. Lah ini kan ngeri, akidah ini akidah yang paling ngeri sekali. Sebenarnya begini, yang ingin saya jawab itu begini, antara Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak pernah ada masalah ya. Ya ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan perkataan Imam Syafi'i coba. Artinya begini, tidak ada ulama-ulama salaf itu yang berpemahaman seperti Wahabi dan seperti beliau. Nih ya. Ini apa deh? Wa qala Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu lama suila anil istiwa, ketika ditanya dengan istiwa, amantu, saya beriman bila tasbih tanpa menyerupakan, wasadaktu bila tamsil, ya, dan saya membenarkan tanpa ada memberi menyamakan, wa adhamtu nafsi fil idrok, wa amsaktu anil khawdi fihi kulal imsak, ya, fihi kulal imsak. Dan Imam Syafi'i itu membiarkan dengan kata-kata itu. Tapi Wahabi malah melintir-melintir. Artinya Wahabi itu tidak pernah mengikuti ulama salaf. Nah, ini yang perlu diketahui. Terus kemudian begini, kata beliau itu Allah itu ada di zaman azali sebelum ada penciptaan. Tapi ketika ada penciptaan itu Allah berubah. Lah ini parah ini.
mau kemana itu bebas terserah Allah. Ini tidak boleh. Gerak diam itu adalah sifat yang nakis. Gerak dan diam itu sifat nakis bagi Allah. Sifat yang layak disandang manusia dan tidak boleh disandingkan kepada Allah. Nah, itu bisa nanti dicek di kitabnya Masail Imam Abu Lais As-Samarqandi abad ketiga. Abad ketiga itu dari man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu wa kaifa wa mata wa kam wa aina. Bila ditanya aina Allah, katakan Allah maujud. Allah maujud bila makan, wala yamurru alaihi zaman. Jadi adanya penciptaan, tidak adanya penciptaan itu Allah tetap seperti itu. Begitu adanya dulu, sekarang dan selamanya. Kalau Wahabi ini kan, menurut Wahabi kan Allah berubah-ubah. Ini kan tidak bisa dipakai. Silakan Ustaz Agus. Saya mau melayani Mae dulu, Ustaz Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa perspektif ini? Waalaikumsalam. Perspektif. Bisa di situ ada ya. ada Agus. Perspektif bisa ya, Ada maksud Ustaz Agus, ada Ustaz. Iya ada Ustaz Agus, ada Ustaz Wisnu itu. Halo. perspektif boleh ya? Ngomong pakai data Ustaz. Ya, ini lagi di boleh ya? nih mas saya. Bisa nggak? Halo. Kalau nggak ada data jangan ngomong Ustaz. Silakan. Iya, kalau perspektif itu minta disetujui atau dibijaksanai. Kira-kira bisa nggak ini saya mau ngomong? Silakan. Silakan, tanpa ke data Ustaz. Ya. Silakan dinilai berdata atau tidak berdata. Hanya mau perspektif. Silakan. Ya. Silakan. Kok nilai? Pertama, kalau saya memahami semua di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran kan dibagi ayat ya. Ada ayat yang muhkamat sama mutasyabihat. Ya, al-muhkamat jelas maknanya, mutasyabihat itu alladzi ista'sarallahu bi'ilmihi. Terbagi ya. Setujukah teman-teman guru-guru ini ya bicara ayat sifat itu, bicara ayat sifat al-muhkamat muqaddamatun 'ala mutasyabihat, bahwa yang muhkamat harus dan wajib didahulukan daripada mutasyabihat. Salah satu contohnya misalnya ya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disentuh dengan apa, bagaimana, kenapa, di mana. Karena tujuannya adalah tanzih. Ya, itu yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un. Itu kan muhkamat, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Muhkamat ya. Kalau itu jadi prinsip, berarti muhkamat itu muqaddamatun 'alal mutasyabihat. Maka semua penafsiran tentang Tuhan dengan menyebutkan Tuhan itu bertempat, Tuhan itu bertangan, Tuhan itu dan seterusnya, itu sudah harus dinafikan karena ada ayat yang paling tinggi nilainya muhkamat muqaddamatun 'ala mutasyabihat. Ya, semua kita nafikan. Betul, setuju. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika fakta yang terjadi ada yang menafsirkan itsbat, ada yang menafsir ada tangan dan kemudian beristiwa dan seterusnya. Ya, saya melihat di definisi mereka kalimat terakhir itu kira-kira menurut para guru bima yaliqu bihi. Kalimat bima yaliqu bihi itu sebenarnya muhkamat. Sementara penyebutan tangan, penyebutan tempat, penyebutan turun nuzul, istiwa, itu semua mutasyabihat. Alladzi ista'tharallahu bi'ilmihi. Maka berarti siapapun yang menyebutkan dia tangan, tempat dan seterusnya sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, tapi ketika ditutup dengan bima yaliqu bihi, maka berarti tangan turun bertempat itu dia hanya terjemahan, bukan makna tafsirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehingga kalau kita pahami istiwa itu ada varian 11 katanya tadi,
ada mengatakan Imam Malik mengatakan istiwa maklum. Ada varian yang kedua mengatakan istiwa majhul. Ya. Setujukah teman-teman para guru ini kalau saya bilang istiwa ma'lumun indallah wa majhulun indan nas? Ya, kenapa dia istiwa ma'lumun indallah? Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Illallah. Wa majhulun indan nas, majhulun indan nas karena tidak bisa dinarasikan. Sifat itu kan tidak bisa dibodikan. Kalau dia udwun itu bisa dibodikan, sementara sifat itu dia tidak bisa dibodikan. Ya, dan itu nilai muhkamatnya luar biasa. Sehingga ketika resiko memahami muhkamat muqaddamatun 'alal mutasyabihat, dan ketika kita memasuki ranah tafwid misalnya, maka seharusnya prinsip ini dibawa ke tafwid. Tafwid ini harus ditambah. Tafwid namanya tafwidu bis sukut. Kalau mentafwid jangan komen. Kalau kita sekarang ini kan ada pemahaman ketika mentafwid tapi dia komen ukuran tangan sekian, dia dekat aras, dia di atas aras, dia bisa meninggalkan aras, dia bisa berpindah tempat ke seterusnya. Itu namanya bukan tafwid bis sukut. Sementara tafwid bis sukut itu saya kira pemahaman tingkat tanzih yang paling tinggi adalah tafwid aja ayat sifatnya tanpa harus kita komen, kita bodikan dan seterusnya. Ya, 3 poin ini saya kira kalau kita berakidah saya kira aman. Yang pertama tadi muhkamat muqaddamatun 'alal jami'. Yang kedua, kita pahami semua penafsiran bima yaliqu bihi. Yang ketiga, istiwa ma'lumun indallah wa majhulun indan nas. Baru yang berikut, ketika memaksa harus tafwid, kalau kita menyerang tafwid, maka tafwidnya harus bisukut. Kalau tafwidnya bil kalam, kita lagi komentar, maka jebakannya ke tajsim. Ya, kira-kira menurut para asatid seperti apa itu? Sepakat. Izin saya Sepakat komentar Ustaz. sedikit. Sepakat. Tahan dulu. Baik. Sesuai mungkin yang tadi saya ingin tanyakan ke yang Ustadz tadi turun itu, yang mau saya tekankan ketika beliau ini dan teman-teman Salafi itu punya prinsip misalnya istiwa itu maklum. Nah, ini pertanyaannya itu maksudnya gimana? Maklum apa begitu? Saya aja begini, saya aja ketika saya keturunan misalnya Siliwangi. Keturunan maklum berarti saya turun loncat dari Siliwangi, begitu maksudnya. Nah, ini yang mesti digarisbawahi. Maklum ini sesuai yang tadi Ustadz jelaskan. Maklum indallah itu yang mesti kita tekankan. Nah, begitu. Sedangkan nisbatnya ke kita ini ya bima yaliku ketika di ayat-ayat mutasyabihat, jangan pula disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita yang memberikan hukum di situ. Apakah di situ kita memaknai masuk ke tasbih? Misalnya begitu. Kadang-kadang teman-teman ini, Allah yang mengatakan urusan tasbih apa enggak, Allah yang mengatakan. Itu jangan disandarkan ke Allah, kita yang memberikan makna di situ. Nah, mungkin yang saya ingin tekankan, maklum di sini mesti teman-teman Salafi ini kita pelajari. Nah, tadi sesuai yang Ustaz jelaskan, maklum indallah, majhul ya indana, ya kita yang ngasih hukum mesti hati-hati begitu. Nah, mungkin itu aja Ustaz yang mungkin saya bisa tambahkan ya Ustaz Taufik. Ustadz, jangan ditambahkan dulu Ustadz, karena di sini ada pihak Salafi biarkan menyanggah dulu baru nanti dijawab. Gitu Ustadz. Nah, ada poin satu lupa tambahan tadi. Bisa sedikit. Ini Ustadz, kalau nanti sampai tambahkan sekarang itu nanti langsung. Biar Salafi menjawab dulu, nanti tambahan itu kemudian. Gitu ya. Jadi kesannya biar adil. Monggo Ustadz Tasik.
Kaset Kepuh atau Ustadz Altof kalau mau membantah silahkan, kalau nggak ada ya saya kasih ke Ustadz Haji dulu. Enggak tahu. Saya tadi kan keluar ya, ada telepon, ada urusan. Mungkin tadi saya terakhir ketemu itu ada Sabili, Bang Sabili, ada Bang Jo ya. Gini, kita lanjutkan tadi. Ini sebenarnya saya ikut di tengah-tengah sedang ya, kalau kita mau mentahdir masalah tadi ya, mengatakan bahwa ayat sifat itu mutasyabihat, itu klaim perlu berdalil. Kemudian kalau untuk huruf muqatta'ah itu tadi pokoknya nggak ada khilaf lah antara takdim muhkamat ala mutasyabihat, iya itu bisa lah. Tapi tadi kita ke masalah saya yang tadi belum selesai ya. Abata mungkin tahu juga yang di room Zian yang sempat kemental karena mungkin sinyal. Jadi gini, mungkin Abata katanya udah mau nyiapin jawaban kan gitu ya. Jangan dibalikkan, biar Bapak ini clear dulu. Ini ada Pak Haji, ada. Oke, saya awal dulu. Jadi gini, ketika ada orang Asy'ari ya, ketika dia membatalkan statement orang, kami Asy'ari tidak membatasi sifat Allah. Ya. Kemudian ketika dibilang seperti itu, ditanya lagi, kamu meyakini asma Allah husna? Iya. Berarti meyakini tentang asma Allah husna. Kemudian ditanya lagi dengan beberapa asma Allah, dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama ini, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, apakah tertatobuk atau mutadhammin, terkandung di dalamnya sifat rahmah, gitu. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ya, silakan. Kalau misalnya dia bilang iya, berarti dia menyelisihi Asy'ariyah sendiri yang menafikan sifat rahmah. Kalau dia bilang tidak, ya berarti dia membatasi sifat kan gitu. Itu dulu. Nanti kita lanjut ke yang lain. Jadi saya sempat keluar. Ya, jangan. Ini kan artinya muter lagi ya. Kita selesaikan dulu framing tentang istiqlal yang dibawa oleh Ustadz Alamin. Karena apa? Argumen yang belum disampaikan. Gimana? Bukan tadi antum ikut. Kalau ini anak saya ikut atau setengah nggak tahu ini. Tadi kan saya sedang ada tahlilan, Ustadz. Tema lain lagi. Iya, maksudnya masalah tema lain. Jadi misalnya saya masuk ke situ. Ini kan tadi yang belum clear karena mungkin sinyal di beberapa rungkat keluar kayak mental. Ya, jadi gimana tuh? Jadi kalau misalnya antum iya atau tidak nanti kita bisa lanjut. Gimana tuh? Pak Haji Bernardo, silakan Pak Haji. Gimana? Bisa saya tambahkan tadi? Oh, beda lagi. Ya. Silakan Ustaz, silakan. Ya. Atau nanti dulu. Ya, bentar aja 1 menit. Ya, 30 detik. Jadi kalau saya baca di tulisannya Syekh Toha Habisyi itu ada dua istilah yang harus dibedakan pada penafsiran pada penafsiran Al-Qur'an berkaitan dengan muhkamat dengan mutasyabihat. Yang pertama, kalau ayat itu dinisbahkan kepada sifat Allah, maka maknanya digeser kepada al-makna laisa maudi'alahu itu kajian perspektif linguistik tidak bisa kerja. Bima laisa wudi'alahu itu tidak bisa ayat-ayat sifat itu ya diterjemahkan atau ditafsirkan bima wudi'alahu itu hanya kerja linguistik. Kajian bahasa mengatakan misalnya istawa itu irtafa'a, nuzul dan seterusnya. Itu bahasa bisa menyelesaikan makna. Tapi ketika penafsirannya kepada sifat Allah Subhanahu wa taala bima laisa wudi'alahu, dasarnya tidak bisa pakai kerja bahasa karena bahasa tidak bisa menyentuh zat. Ya, bahasa tidak bisa menyentuh zat sehingga menafsirkan makna itu tidak bisa ke Tuhan. Tidak bisa ke Tuhan karena Tuhan tidak bisa didekati dengan bahasa kita. Dia zat yang tidak terbatas, sementara bahasa itu zat yang terbatas. Ya, celah yang biasa kita lihat ini ketika kita menafsirkan ayat sifat, kita menggunakan bahasa untuk menafsirkan itu. Padahal yang kita tafsirkan ini zat yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu istilah ini penting menurut saya.
kalau bima wudi'alahu, silakan irtafa'a, istaula, ya nuzul dan seterusnya, karena bahasa menghendaki itu. Tapi kalau bima laisa wudi'alahu, apapun kajian bahasa linguistik tidak bisa menyentuh Tuhan, sehingga dia kembali ke muhkamat, laisa kamitslihi syai'un, dengan tambahan para ulama, yaitu bima yaliqu bihi. Ya, bima yaliqu bihi itu muqaddamatun 'alal jami'. Dia harus didahulukan dari semua, karena objek yang dianalisis oleh bahasa itulah Tuhan. Tapi kalau objek analisis bahasa itu bukan Tuhan, maka kita boleh bermain dengan bahasa. Aula mastumun nisa, misalnya itu, maka bahasa mengatakan fahuwal jima'. Ya, ada yang mengatakan al-lamsu ma'as syahwa, karena menghendaki. Idza ta'arad, apabila berhadapan makna yang lebih dari 1, 2 dan 3, maka para ulama mengatakan quddimatil makna hasba syi'ril arabi, dikembalikan bahasa yang digunakan oleh Arab mengatakan al-lams itu apa, bahasa yang digunakan oleh Arab itu dikembalikan ke syair Arab. Nah, itu kalau bisa, ketika logika bahasa bisa menyentuh. Tapi ketika Tuhan itu mau digunakan dengan bahasa kira tidak bisa. Tetap dia kembali ke bima yaliqu bihi, sehingga harus bedakan. Bima wudi'alahu, potensi bahasa bisa masuk. Tapi bima laisa wudi'alahu, maka bahasa harus berhenti. Sehingga warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Cukup kita imani. Ya, bitafwidi, at-tafwidu bisukut. Ya, tafwid harus dipakai sukut. Ya, jadi tidak ada wilayah bahasa pada sifat Tuhan. Ya, andai ada bahasa, dia hanya berhenti pada penerjemahan, bukan pemaknaan. Karena yang kita mau tafsirkan itu Tuhan, yang tidak bisa disentuh oleh bahasa manusia. Kira-kira seperti itu tambahan saya. Mohon bandingannya. Oke, sebentar. Ya, jadi bahasa tadi berarti belum ya. Sekarang kita nanggapin yang ini. Sekarang dari ketika HI ini mengatakan al-lafdzul al-musta'mal fi ghairi ma wudi'ala, ya berarti sepakat bahwasannya ketika dia memakai ayat sifat itu adalah majaz. Arti kan menggunakan lafaz tersebut fi ghairi ma wudi'ala. Taib. Berarti ketika dia membentukkan mentakrif itu adalah majaz, al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'ala, ya bukan ya dan seterusnya. Berarti butuh tawafur syurut, karena majaz punya syarat. Ya, sebelum terpenuhi pertama harus ada alaq, atau misalnya wujud qarinah tamna'u min iradatil makna. Kalau di sini kan qarinah dalam ayat sifatnya dalil. Kenapa kok dalil? Karena pertama, ayat Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah Allah yang berbicara, dan yang mengetahui maksudnya kan Allah. Ketika kamu ingin bahwasanya Allah ketika bilang yad artinya ini, wajah artinya ini, kan antum butuh dalil yang lain menunjuk. Ketika antum itu majaz, ketika antum saya menggunakan lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, maka butuh namanya tawafur syurut. Buktikan bahwasannya ada dalil. Ya, ketika antum ingin menolak tadi, ya antum angkatlah ala fardhi taslim. Adapun itu mutasyabih dalam sebenarnya pengen saya bantah. Ala fardhi taslim, berarti buktikan dalil yang menunjukkan ketika kudrah dan ni'mah, wajib adalah mulk. Jangan bilang qarinahnya adalah akal atau qarinah laisa kamitslihi syai', tidak. Ketika Allah bilang wajah artinya mulk. Kenapa? Karena kalau antum bilang laisa kamitslihi, bisa juga kursi, bisa juga ini dan lain-lain. Tapi benar-benar dalil ketika Allah bilang yad, Allah maunya kudrah dan ni'mah. Ya, artinya harus ada alaqah qawiyah wajihah sahihah, qarinah qawiyah sahihah wajihah, karena ini kan bicara Allah, berbeda dengan kalamun nas al-adi. Berbeda. Oke, kalau antum bisa membuktikan bahwasanya ketika Allah menginginkan itu, ya, maka antum di sini adalah antum yang hak, itu kan mahal khilaf udah selesai. Kedua, ketika antum tadi bilang saya ini memaknainya ini, misalnya dengan takwil tadi, berarti pertama antum harus bilang bahwasanya Nabi
yang antum akui manusia yang paling abian dalam penjelasan tidak menjelaskan ini. Padahal ini perkara min aujabil umur, perkara yang memang harusnya diketahui alal abdi ma'rifatuha. Kenapa perkara yang buang hajat, makan minum, dan disebutkan kenapa Nabi para sahabat tidak memahami itu, tidak menjelaskan. Aduh, loncat lagi kejauhan. Dan itu aja tadi tentang al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, itu aja. Terus yang bener apa? Ya makanya gini, kan ini pilihannya benar, bagus itu pertanyaannya. Karena kalau yang A salah, berarti kan jawabannya B, kan gitu. Berarti kalau yang A batil, berarti takwilnya batil, berarti kembali ke hukum asal. Ya, ketika contoh saya kasih analogi, istawa al-taf ala firashihi. Apa yang orang paham? Misalnya orang Arab dan orang Tumai ala Yang wartafa. dipahami ente lagi pelor, nempel molor. Nah, lanjut. Aduh, ya udahlah kalau kayak gini diskusi mah. Kan tadi masalahnya bukan di situ ya. Saya mau menanggapi. Jangan kabur atau. Oh, siapa yang kabur? Gimana penjelasan saya nggak ada yang Enggak, antum ditanggapi? kan bilang istawa atau ala firashihi. Saya bilang ente lagi molor. Itu bukan orang Arab yang memahami itu. Ketika orang yang insaf, ketika memahami, oh itu artinya di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Itu namanya al-aslu fil kalam haqiqah. Kecuali ketika saya bilang istawa al-taf ala kursihi, dengan melihat saya pernah memenangkan perang, saya pernah menghantam orang, artinya menguasai, ya itu karena ada korinah, saya memenangi peperangan. Maka kembali ke majas, ada korinahnya. Poinnya adalah tadi ketika seseorang punya banyak referensi ya. mengklaim itu majas. Sudah terlalu panjang itu. Sudah terlalu panjang. Cukup. Saya punya saran. Saja yang pertama tadi Ar-Rahman tadi. Siap. Oke. Palak kali saya dengarnya. Saya punya saran begini, host. Ini mungkin bisa, saya nggak klaim ya. Saya ini saran. Gimana agar pembicaraan kita ini mendapatkan manfaat, kita bisa istifadah masing-masing? Gimana kalau setiap pihak yang berbicara, baik yang bertanya ataupun yang menjawab, itu saling menampilkan data? Saya enaknya begitu, host. Gimana, host? Bisa begitu? Setuju. Memang seperti itu. Siap. Nanti kalau betul. Semisal ada yang tidak mau menampilkan data, ini saya kembalikan kepada hostnya. Saya harap hostnya bersikap adil, tegas, tidak tendensius ke aswaja, tidak tendensius ke wahabi. Siap ya? Siap. Oke, Atop. Jadi diskusi kita ini tujuannya adalah untuk menambah keilmuan kita bersama gitu loh. Jadi nggak usah mujamalah lagi. Nggak usah mujamalah. Narasumber untuk nggak usah mujamalah. Kan dibilang begitu. Bukan, enggak, saya penting antum dia lagi narasi. saya berada di Adabnya Masya Allah sekali, Wahabi luar biasa. Nggak usah bermujamalah. Ya, kita ngomong satu-satu. Lebih baik antum jujur. Tunjukkan Saya di kita posisi itu Asy'ari dan pernah sekarang sedang saya belajar. akan jadi moderator. Lagi. Itu aja jauh. Kalau antum di posisi Asy'ari, jangan bermujamalah saya ini. Nggak perlu. Hei, batu kau. Nggak perlu. Lihat, marah lihat. Prof ini kayak Ini dia anak-anak itu di sekolah. Kayak gitu, itu loh. Kayak nggak pernah sekolah, malu-malukan universitas mana Saya jujur, nggak ada niat kebenaran. Wahabi itu gini, mulutnya dua. Nggak Wahabi ada itu mulutnya dua. niat kebenaran dari itu. Dua semua itu. Saya dimatikan dunia Nah, ini aja enak, Atop. Sebentar, Atop. Intinya- Semuanya diam. Tolong diam. Nggak usah Sekarang tolong diam, mujamalah. Atop. Diam, semuanya diam. Tolong diam, Atop. Tolong diam. Sekarang biar enak, langsung aja Ustaz JLC dengan Atop. Kita naikkan ya. Kita sama-sama belajar. Nggak ada narasi babi bu, nggak ada. Ya udah, gak usah mujamalah lah. Siap. Gimana Bang Altaf, siap? Ayo. Kita diskusikan Ya. tentang istawa tadi. Enggak, tadi Boleh? masalah Ar-Rahmah dulu, kan belum selesai. Kita lanjut ke istiwa. Silakan. boleh. Istawa. Oke. Gimana tanggapan Jangan antum serius-serius. terkait tadi masalah yang pertama? Santai aja. Jadi narasinya begini. Ini Ya. host